Menurut WHO, surveillance epidemiologi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan secara sistematis, terus-menerus, dan penyebar luasan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan. Pengamatan data. Indonesia telah dinyatakan bebas polio atau eradikasi polio pada tanggal 27 Maret 2014 bersama dengan negara-negara WHO di Southeast Asia Region. Namun, pada tahun 2018 di bulan Juni, Papua Nugini kembali mengalami wabah penyakit polio hingga Oktober 2018. Penderita polio di negara tersebut semakin bertambah hingga 18 orang yang tersebar di 7 provinsi. Atas kejadian tersebut, WHO menetapkan status kejadian kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD dan mengeluarkan rekomendasi sesuai International Health Regulation tahun 2005. Sebagai negara yang berbatasan dengan Papua Nugini dan sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkewajiban melakukan cegah tangkal terhadap KKMMD, Indonesia perlu waspada terhadap penularan wabah tersebut. Meskipun di Indonesia sudah tidak ditemukan lagi kasus polio, namun pengamatan dan pencegahan masih harus terus dilakukan. Kegiatan pengamatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan respon cepat sehingga dapat mencegah dan mengendalikan penyakit dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dalam surveillance, kegiatan pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang utama. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas, tepat, dan berhubungan dengan penyakit yang bersangkutan, yaitu penyakit polio. Tujuan pengumpulan data adalah menentukan kelompok risiko tinggi, menentukan jenis dan karakteristik penyebabnya, menentukan reservoir, transmisi, pencatatan kejadian penyakit, dan KLB. Berdasarkan keperluannya, pengumpulan data untuk surveillance dibedakan menurut sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contoh, jenis data sekunder seperti data sensus penduduk, data penyakit, dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk pengumpulan data surveillance diperlukan alat bantu yang harus disiapkan lebih dulu. Alat bantu pengumpulan data dapat berupa daftar register penduduk, kuesioner, formulir, tabel atau checklist yang memuat variabel yang berkaitan dengan penyakit polio. Analisis data. Analisis data yang baik merupakan bagian penting dari sistem surveillance. Metode analisis data surveillance harus direncanakan bersama dengan penyiapan alat pengumpulan data. Analisis data perlu diperhatikan apakah dilakukan secara sederhana atau kompleks, harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan, dan terlepas dari apakah deskripsi waktu, atau tempat, atau orang yang paling mungkin untuk membuat kebijakan. Selanjutnya pada April 2019, ditemukan kembali kasus polio yang disebabkan oleh VDVP tipe 1 yang merupakan virus polio vaksin yang mengalami mutasi dan dapat menyebabkan kelumpuhan dan terjadi di wilayah Provinsi Papua, yaitu di Kabupaten Yahukimo, yang menyerang seorang balita laki-laki berusia 31 bulan yang tidak pernah mendapatkan imunisasi polio. Mengenai analisis data penyakit polio, negara Indonesia sendiri telah mendapatkan sertifikat bebas polio dari WHO pada tahun 2014. Namun, meskipun telah dinyatakan bebas polio, risiko penyebaran polio di Indonesia masih tertinggi selama virus polio liar masih menyebar di dunia dan faktor risiko untuk terjadi penularan masih tetap ada, karena masih terdapatnya daerah-daerah dengan cakupan imunisasi polio yang rendah selama beberapa tahun. Pada tahun 2018, Indonesia berisiko tinggi dalam transmisi polio dengan 23 provinsi sebesar 76,5%, berisiko sedang sebanyak 9 provinsi sebesar 23,5%, dan hanya ada 2 provinsi yang memiliki risiko rendah, yaitu Yogyakarta dan Bali.
Diseminasi informasi. Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkepentingan terhadap data tersebut. Diseminasi informasi dapat berupa laporan, buletin, seminar, atau simposium serta kongres. Adapun contoh pelaksanaan diseminasi informasi surveillance epidemiologi pada penyakit polio yaitu dapat dilakukan pada berbagai macam tingkatan. Yang pertama, diseminasi informasi pada tingkatan puskesmas. Kegiatan diseminasi di puskesmas ditunjukkan kepada lintas program di kecamatan dan pada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan di tingkat desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatan di daerah mereka, khususnya terkait penyakit polio. Yang kedua, diseminasi informasi di tingkat dinas kesehatan, kabupaten atau kota. Diseminasi di dinas kesehatan kabupaten atau kota dapat dilakukan melalui penerbitan buletin epidemiologi. Secara berkala, dalam buletin ini dapat dijelaskan hasil surveillance polio baik dalam bentuk tabel, grafik, serta analisisnya. Diseminasi melalui buletin ini dapat dilakukan setiap bulan. Penyebarluasan informasi dilakukan kepada pemegang kebijakan baik di dinas kesehatan ataupun pemerintahan daerah, baik dalam bentuk laporan kegiatan maupun laporan program. Yang ketiga, diseminasi informasi di tingkat dinas kesehatan provinsi. Diseminasi di dinas kesehatan provinsi dilakukan dengan melalui pertemuan lintas program yang melibatkan petugas dinas kesehatan di kabupaten atau kota, serta melalui penerbitan buletin epidemiologi. Substansi dari buletinnya juga hampir sama dengan tingkat kabupaten atau kota. Hanya saja cakupan wilayahnya yang lebih luas yaitu tingkat provinsi. Penyebarluasan informasi melalui buletin epidemiologi dapat dilakukan secara berkala. Idealnya, penyebarluasan informasi dilakukan setiap bulan. Hal ini terkait dengan sistem pelaporan dari Dinas Kesehatan yang dilakukan setiap bulannya.